Pemirsa masih di Speak Up Plus, tepatnya di segmen terakhir karena waktu kita sangat terbatas, cuma 5 menit nih untuk segmen terakhir ini. Bang Aziz silakan ditanggapi yang tadi. Ya, saya ingin menyebutkan saja penghargaan yang diterima oleh Pak Ahok, yaitu ada 4 ya dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang pertama itu adalah provinsi dengan perencanaan terbaik, kedua provinsi dengan perencanaan inovatif, ketiga provinsi dengan perencanaan progresif, dan keempat MDGs atau Millennium Development Goals 2016 terbaik kategori tingkat pencapaian MDGs tertinggi tahun 2016. Belum pernah ada daerah di Republik ini yang menerima sekali ya dalam waktu yang bersamaan itu 4 penghargaan. Dan kalau bicara MDGs itu bicara menyangkut basic need. Dan Jakarta ini adalah provinsi dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia terbaik di Republik Indonesia pada saat ini. Kalau bicara soal itu berarti indikator manusianya itu dikelola secara benar. Yang pertama. Yang kedua, soal penyerapan anggaran yang dikatakan tadi itu rendah ya ataupun kecil. Kita tahu bahwa ketika Pak Ahok dan Pak Jokowi datang, itu model pengelolaan tata kelola anggaran itu masih sistemnya manual, bukan e-budgeting, bukan e-government. Dan kita tahu terjadi praktek ya yang tidak sehat oleh oknum PNS, birokrasi dan juga oknum DPRD. Ketika proses transformasi akan diperbaiki oleh sudah diperbaiki dalam bentuk e-budgeting dan ada kekagokan ya dalam menjalankan ini menggunakan teknologi online ataupun e-budgeting, e-procurement segala macam ini. Waktu kita terbatas, ini yang membuat jadi kita berbagi durasi dengan yang lain. Baik, kalau dari Pak Angga, jika dikatakan membangun berfokus begitu, membangun pada infrastrukturnya pada saat ini, tidak membangun manusianya, tanggapan Anda? Ya, kalau kita lihat tentunya kota Jakarta ini kan ibu kota negara ya. Kalau bicara anggaran pembangunan tentunya itu paling besar di seluruh. Kalau kita mau apple to apple dengan daerah lain, apple to apple-nya Jakarta harusnya bukan dengan Surabaya, bukan dengan Bandung, atau bukan dengan... Lalu dengan mana? Dengan Singapura, dengan Kuala Lumpur, dengan Bangkok. Itu kalau mau apple to apple. Artinya kalau kita bicara jujur masih banyak kekurangan yang ada di ibu kota ini. Kemacetan belum teratasi dengan baik, jadi pembangunan manusia juga. Nah, artinya kita juga mengedepankan pasangan Anies Sandi ini bagaimana ke depan kita lebih berfokus untuk peningkatan SDM dan pengelolaan keuangan secara baik. Tentunya pengelolaan ini bisa dengan baik kalau stabilitas ini terjaga dengan baik. Kalau gontok-gontokan tersebut, komunikasi antar stakeholder tidak bisa berjalan dengan baik, ya kita pesimis pembangunan itu akan tercapai dengan sasaran yang ada. Baik, kalau dari Anda? Dari kami yang pertama bahwa dalam penyerapan anggaran tadi, misalnya dari 70 triliun anggaran di DKI, bahkan saya dengar sampai 72 triliun pada 2017 ini, itu menurut kami adalah pada misalnya untuk pembangunan manusianya dalam hal pendidikan, saya pikir itu mendapatkan porsi terbesar saat ini, tapi juga pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat misalnya yang program kami misalnya untuk RT RW, kemudian juga bantuan langsung sementara itu adalah bagaimana kita menstimulir ekonomi ketika pelambatan ekonomi pada saat ini dengan 5 juta per kakak misalnya untuk kaum miskin di Jakarta ada sekitar beberapa yang kita lihat ratusan ribu. Kemudian catatan kami misalnya dalam pemberdayaan RT RW, karena kalau misalnya kita mau membangun masyarakatnya, kemudian kita hanya terfokus bagaimana melakukan penggusuran, kemudian tempat itu dijadikan tempat yang lain, sementara banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, keluarga itu tercerabut dari akarnya juga. Nah, hal-hal seperti inilah yang kami ingin bahwa Jakarta ke depan itu Jakarta yang bermartabat, Jakarta yang berkeadilan dan juga berkemajuan. Jadi karakter itu buat kami pada masyarakat itu adalah Jakarta sebagai ruang kehidupan itu menjadi jauh lebih penting ke depan. Ya, menggusur dan relokasi itu dua hal yang berbeda. Sebelum Pak Ahok memindahkan, merelokasi mereka, terlebih dahulu Pak Ahok menyiapkan rusun. Dan ini adalah bagian dari pemberadaban kota, bagian dari pemberadaban kota. Dan di rusun-rusun itu disediakan macam-macam, dokter 24 jam, ada kliniknya, ada RPTRA-nya. Membiarkan masyarakat hidup selama puluhan tahun, membiarkan masyarakat hidup selama puluhan tahun di pinggir-pinggir kali, itu jauh lebih tidak beradab. Dan itu adalah melanggar harkat dan martabat manusia. Baik, tapi kedepannya kira-kira dari tim Ahok Jarot ini akan terus melakukan penggusuran seperti itu untuk hal tersebut? Menggeser
Ya, bedakan antara menggusur, menggeser, dan merelokasi. Kalau kita ingin menormalisasi kali yang harusnya 30 meter, tinggal 5 meter, ya, bagaimana mungkin air itu tidak meluap dan terjadi banjir? Baik. Jadi, Ahok sering dikritik dengan mengatakan hanya membangun infrastruktur. Kita menuntut anak-anak kita mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik. Bagaimana mungkin mereka bisa bersekolah kalau gedung sekolahnya reot? Bagaimana mungkin mereka bisa menjangkau sekolah kalau banjir? Tadi ada berita di Banten, hari-hari ini banyak daerah di Banten, di Jawa Barat itu banjir. Di Jakarta hari ini tidak ada banjir. Dan ini orang kok bisa menutup mata? Saya kira media ini juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Baik, untuk saat dan ini kita proporsional sedang sehingga kemudian edukasi kepada masyarakat ini bisa dan lebih cerdas. proporsional sehingga kita menghadirkan tiga-tiganya dari tim ses pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang ada di Jakarta. Dan lagi-lagi yang disampaikan di sini adalah wujud dari seperti apa perwakilan dari calon pemimpin Anda yang ada di Jakarta, dan Anda juga yang bisa menilai kira-kira siapa yang paling pantas untuk memimpin Jakarta menjadi Jawara Jakarta. Kami akan kembali lagi di Speak Up Lens besok di waktu yang sama. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih, bro.